Nah, itu merupakan pemahaman yang keliru karena visum et repertum itu memang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tetapi tidak pernah menjadi alat bukti yang secara otomatis dapat membuktikan kesalahan si terdakwa. Ya, fungsi utamanya adalah memberikan keterangan secara ilmiah hasil dari pemeriksaan medis, yang misalkan ada menjelaskan adanya luka, kemudian jenis luka, kemudian sifat lukanya bagaimana, atau kemungkinan mekanisme-mekanisme terjadinya luka. Visum hanya berbicara mengenai fakta medisnya saja, bukan menentukan siapa pelaku dari peristiwa suatu tindak pidana. Betul, karena dokter menjelaskan apa yang dia temukan dari sudut pandang ilmu kedokteran, kemudian menentukan siapa pelaku dan apakah seseorang terbukti bersalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari majelis hakim berdasarkan seluruh proses pembuktian yang terjadi di persidangan. Dan si hakim kan tidak boleh menilai adanya visum et repertum itu secara berdiri sendiri. Hakim akan menilai nantinya apakah visum ini memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya dan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Karena itu nantinya keberadaan visum tidak otomatis membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Yang dinilai nanti adalah keseluruhan bagaimana rangkaian pembuktian, baik itu di jaksa penuntut umum atau penasihat hukum, sehingga putusan hakim nanti benar-benar didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan saja. Ya, tepat sekali. Ya, mengapa seorang praktisi hukum tidak boleh hanya membaca kesimpulan visum? Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana visum tersebut berkaitan dengan alat bukti lainnya dalam membuktikan atau justru membantah suatu peristiwa pidana yang sudah terjadi. Saya mengingatkan bahwa dalam hukum acara pidana itu jangan pernah menilai suatu perkara hanya dari satu alat bukti. Terutama visum et repertum memang memiliki peran penting dalam perkara pidana, tetapi ia hanya bisa menjelaskan fakta medis dan menentukan siapa yang bersalah atau tidak bersalah itu bukan dari visum et repertum. Dan sebagai calon sarjana hukum, biasakan membaca setiap alat bukti secara kritis, objektif, dan dalam keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Karena pada akhirnya nanti yang dicari dalam proses peradilan pidana bukan sekedar menghukum seseorang, melainkan menemukan kebenaran berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terungkap di dalam persidangan.